Bila manusianya yang merasa tahu, bila manusianya yang merasa makrifat, berarti ya Allahnya kan masih gaib. Berarti ya belum sampai makrifatnya ketika manusianya masih merasa makrifat. Jadi bimbingan di uripe Allah ini bimbingan baiat untuk apa? Melepaskan makrifat manusianya. Agar manusianya tidak makrifat lagi alias enjoy saja. Seperti baju dipakai kemanapun tidak pernah komentar. Yakni menikmati saja. Silakan Kang Zulhamzah, salam pagi dari Malaysia. Silakan naik Kang Mas. Yalah kita tambah waktunya sampai 10.30. Sebenarnya cerita para nabi, para rasul terdahulu itu hanya dongeng saja. Dongeng ketika kita hanya meyakini yang tidak pernah kita saksikan. Akan tetapi cerita para nabi dan para rasul itu tidak jadi dongeng lagi alias nyata pada kenyataannya bila manusianya mau masuk ke dalam dirinya, maka bertemulah manusia dengan apa yang selama ini didongeng-dongengkannya. Ternyata bukan dongeng lagi tapi nyata. Adam nyata, Idris nyata, para nabi-nabi itu semuanya nyata. Kenapa kok nyata? Karena hidup yang menghidupi para nabi, hidup yang menghidupi para rasul itu ternyata ya hidup ini. Itulah yang dimaksud hak itu. Maka kalau ditanya marabbuka, siapakah Tuhanmu? Pasti jawabannya Allahu Rabbi. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Tapi bila manusianya masih ada, tak akan pernah bisa menjawab Allahu Rabbi. Kenapa? Karena manusia masih mentuhankan diri manusianya sendiri di dalam dadanya. Silakan bila ada yang mau bertanya-tanya. Silakan bila ada yang mau naik untuk meramaikan ini. Siapa tahu banyak ilmu-ilmu yang terpendam bisa terungkap semua rahasia-rahasia. Jadi tergantung yang bertanya. Satu pertanyaan membawa hikmah untuk saya dan kita semua. Selama ini kita hanya ditakut-takuti dengan dogma-dogma agama, ditakuti dengan kematian, ditakuti dengan alam kubur, ditakuti dengan siksa kubur, ditakuti dengan alam barzah, ditakuti dengan hari kiamat, hari kebangkitan dan sebagainya. Yang mana sebenarnya itu tidak ada besok. Tapi adanya hak sekarang ini, ya ketika manusianya masih ada ini adanya. Tapi kalau manusianya sudah tidak ada, ya tidak ada lagi, wong manusianya sudah tidak ada. Jadi alam kematian itu menurut bangsa manusia, kepahaman manusia, ya matinya badan. Akan tetapi menurut Allah yang menciptakan manusia, kematian itu ketika manusianya tidak sadar bahwa dirinya makhluk, ketika manusianya masih merasa paling wujud di dalam dada manusianya, ya itulah kematian. Mati hatinya, keras hatinya, melebihi kerasnya batu, yaitu kematian itu. Setelah mati imannya, mati jiwanya, ya dipendam, dikubur dan disiksa. Dikubur dan disiksa di mana? Ya dikubur dan disiksa di dalam tanah yang berupa badan-badan. Inilah kuburan-kuburannya. Nyata, bukan nanti, sudah nyata semua. Bu Safir Iman, salam. Apakah hikmahnya Allah menciptakan iblis dan setan itu? Hikmahnya ya untuk rame-rame di dunia,
pagelaran Allah sendiri, panggung sandiwara. Tapi kebanyakan orang, ngapain sih Allah itu menciptakan kemaksiatan? Ngapain sih Allah itu menciptakan iblis dan setan? Lebih baik kan Allah menciptakan malaikat saja yang beriman semua, menciptakan manusia-manusia yang beriman saja. Kalau manusia lah, kalau malaikat semuanya beriman, apa di dunia ini tidak ada apa-apa kecuali Allah. Maka dari itu ada diciptakan setan dan iblis guna apa? Untuk meramaikan dan untuk menyempurnakan pagelaran dunia ini, Kang Mas. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas ya. Bagi orang-orang yang sudah mencapai kepada rahasia Tuhan itu, yang bisa enjoy saja menikmati alam semesta ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Kaubung. Semoga sehat-sehat selalu sahabat-sahabatku yang ada di room ini. Selamat tahun baru Islam. Selamat berhijrah. Persembahkan lagi bahwa hidup inilah Allah. Tapi jangan salah paham dan jangan ngaku-ngaku jadi Allah. Silakan para saudara-saudaraku, bila memang kajian-kajian di YouTube Uripi Allah ini bermanfaat bagi kita semua, silakan dibagikan, berbagi dengan yang lain agar kita sama-sama dipahamkan oleh Allah. Semakin kita membagikan, itu tandanya hati kita terberkahi dan akan memahami dan akan mudah dipahamkan dan akan mudah diberi petunjuk oleh Allah. Karena dengan berbagi itulah kita sama halnya kita sama-sama menyeru ke jalan Allah, agar kita sama-sama menyadari makna dari kehidupan ini. Apakah Pak Kiai satu frekuensi dengan Ibnu Arabi? Saya satu frekuensi dengan seluruh manusia. Kenapa? Karena seluruh manusia itu ya dihidupi oleh Allah. Kenapa kok saya satu frekuensi kepada seluruh manusia? Karena saya dan seluruh manusia berawal ya sama-sama dari ibu kandung yang sama. Apa itu? Bumi. Waalaikumsalam. Ustaz, apa tadi Al-Fatihah yang dibilang ibunya Quran? Ya, Al-Fatihah ibunya Quran. Makna ibunya Quran itu agar Fatihah itu kan membuka, supaya hati kita terbuka, maknanya supaya hati kita sadar bahwa kita ini hanya makhluk yang diciptakan dari ibu bumi, agar kita sadar bahwa kita selalu diperjalankan Allah, agar manusia sadar bahwa apapun pergerakan ini hanyalah milik Allah. Itulah aplikasi dari la maujudan illallah, itulah aplikasi dari la ilaha illallah, itulah aplikasi dari la haula wala quwata illa billah, itulah aplikasi dari innallaha ala kulli syai'in qadir. Semoga bisa dipahami ya Bu Ama atau Pak Ama ini. Karena Al-Quran yang sesungguhnya, Al-Quran Qadim itu ya ada di dada setiap manusia bagi yang menyadarinya. Makasih karena sering karena ditanya silakan, ada yang mau naik ini kira-kira? Kalau tidak ada yang mau naik, pukul 10.30 saya akhiri. Karena kalau tidak ada yang mau naik berarti saya anggap sudah paham. Bagi yang masih kesangkut atau yang belum memahami ya silakan bertanya-tanya, kita belajar bersama.
Karena sesungguhnya saya dan Anda sama-sama belajar, berbagi.